Sebagai pengujian aktivitas anti-hiperglikemik atau anti-diabetes secara in vivo, seluruh alat, bahan, dan hewan percobaan terlebih dahulu disiapkan secara lengkap. Alat-alat yang digunakan meliputi spui 1 ml, sonda oral, alat glukometer beserta stripnya, alkohol swab, gunting, timbangan untuk mencit, dan juga restrainer. Hewan uji yang digunakan dalam percobaan ini adalah mencit jantan sehat dengan usia dan berat badan yang seragam. Mencit dipilih secara acak dan dibagi ke dalam 5 kelompok perlakuan. Sebelum perlakuan dimulai, setiap mencit diberi nomor pada ekornya menggunakan spidol tahan air. Untuk mempermudah identifikasi individu, dilakukan penimbangan berat badan tiap mencit dan pengambilan darah awal sebanyak 20 mikroliter dari vena ekor. Sampel ini digunakan untuk mengukur kadar glukosa darah puasa menggunakan glukometer dan hasilnya dicatat sebagai nilai T0. Pengukuran ini menjadi data dasar sebelum dilakukannya proses induksi hiperglikemia. Selanjutnya, seluruh mencit kecuali kelompok kontrol normal diinduksi dengan larutan alloxan sebanyak 150 mg per kg berat badan secara intraperitoneal selama 7 hari berturut-turut. Setelah proses induksi selesai, kadar glukosa darah puasa diukur kembali untuk memastikan keberhasilan model diabetes. Mencit yang memiliki kadar glukosa lebih dari 200 mg per dl dikategorikan sebagai hewan yang mengalami hiperglikemia. Tahapan berikutnya adalah pemberian perlakuan. Selama 5 hari berturut-turut, masing-masing kelompok diberikan perlakuan yang berbeda secara oral. Kelompok pertama adalah kelompok normal yang diberikan NACMC 0,5%. Kelompok kedua merupakan kontrol positif atau kelompok sakit yang juga diberikan NACMC 0,5%. Kelompok ketiga adalah kelompok pembanding yang menerima obat glibenclamid. Dan kelompok keempat dan kelima adalah kelompok uji yang masing-masing diberikan ekstrak tanaman ganda rusa dengan 2 dosis yang berbeda. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan 2 metode, yaitu menggunakan alat glukometer dengan sampel darah 20 mikroliter dari pena ekor atau secara opsional menggunakan metode enzimatik kolorimetrik GUDPAP melalui pengambilan serum darah sebanyak 100 mikroliter yang dianalisis menggunakan alat fotometer UV visible. Setelah semua data diperoleh, dilakukan pengambilan darah terminal melalui metode intrakardiak. Prosedur ini diawali dengan pengorbanan mencit secara etis melalui inhalasi gas karbon dioksida di dalam chamber. Setelah tidak sadar, darah diambil dari arteri jantung menggunakan jarum 27G kemudian dialirkan ke dalam mikrotub sebanyak 0,5 sampai 1 mili. Sampel darah disentrifuge pada kecepatan 6000 rpm selama 10 sampai 15 menit untuk mendapatkan serum. Serum inilah yang digunakan untuk analisis lanjutan seperti pengukuran kadar glukosa dengan metode biokimia atau uji penunjang lain. Seluruh hasil pengamatan dan pengukuran kemudian dicatat dan diolah menggunakan mikroskop Excel. Analisis statistik dilakukan menggunakan aplikasi seperti SPSS, R atau perangkat lunak lain yang relevan untuk mengetahui signifikasi hasil dan efektivitas perlakuan yang diberikan. Pada grafik ini terlihat kadar gula darah puasa mencit setelah 13 hari perlakuan. Pada kontrol negatif memiliki kadar tertinggi yaitu 146 mg per desiliter yang menandakan keberhasilan induksi diabetes. Pada kontrol pembanding yang diberi obat standar turun menjadi 104 mg per desiliter. Pada kelompok uji yang diberi ekstrak spirulina elongata menunjukkan penurunan kadar gula darah. Dosis 1, 139,25 mg per desiliter, dosis 2, 129,25 mg per desiliter lebih rendah dan mendekati kontrol pembanding. Hasil ini menunjukkan bahwa ekstrak ganda rusa dapat menjadi obat anti-hiperglikemik atau anti-diabetes alami, terutama pada dosis 2 yang lebih efektif.